Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan bahasan kita ya. Sebelumnya tadi sudah dibahas atau di video pertama, kita membahas tentang spastik quadriplegi ya. Kemudian di video kedua ini saya akan coba bahas tentang spastik diplegi ya, lanjutannya. Kalau quadriplegi tadi lesi atau kelumpuhannya ada di keempat anggota badan ya, yang kaku kedua tangan dan kedua kakinya. Kalau pada spastik diplegi ini kakunya ada di kedua kakinya ya. Meskipun kedua tangannya, ada kaku tapi sedikit begitu ya. Dia masih bisa beraktivitas, masih bisa megang-megang gitu ya, mainan ataupun, benda-benda lain, itu masih dia bisa lakukan gitu ya untuk spastik diplegi. Atau bisa dikatakan definisinya, anggota gerak bawah atau kedua tungkai itu jauh lebih berat daripada kedua lengan atau tangannya ya. Jadi yang sangat spesifik membedakan adalah keaktifan dari kedua tangan, si anak tersebut. Eee, Etiologi atau penyebabnya mayoritas karena lahir prematur, ya belum waktunya usianya, kemudian usia, kehamilan maksud saya. Lalu berat badan saat lahirnya dia rendah ya, di bawah 2 kilo ya. Itu menjadi faktor resiko ke arah, spastik diplegi. Lalu problem utamanya ini, berbeda ciri khasnya. Kalau kuadri tadi ciri khasnya problemnya banyak di, level vital sign ya, pola nafas, kemudian pola tidur, suhu tubuh ya, kemudian, sembelit dan sebagainya yang terkait dengan metabolisme. Kalau yang untuk diplegia, metabolismenya jauh lebih baik karena dia bisa bergerak gitu ya, masih ada usaha untuk bisa bergerak aktif sehingga metabolismenya jauh lebih baik ya, karena dengan bergerak maka sirkulasi darah, kemudian, pompa jantung, kontraksi otot itu terjadi dengan lebih maksimal begitu. Problem utamanya di spastik diplegi adalah tentu kekakuan pada kedua tungkai, kemudian kelemahan pada, leher, ya leher dan kepala. Jadi anak bisa menyangga sih, bisa menyangga melawan gravitasi, tetapi, ada, sedikit kelemahan gitu ya. Tapi jika dibanding dengan quadriplegi tadi, diplegia jauh lebih baik dalam, menyangga, leher begitu. Lalu hipertonus atau spastik di kedua, tungkainya ya, kemudian ada asosiasi ekstremitas atas ya. Asosiasi ini, eee, karena tubuhnya dia tidak bisa melawan gravitasi dengan optimal, maka kedua tangannya otomatis akan mengangkat ya ketika dia misalkan mau duduk ya, karena tengah tubuhnya tidak terlalu kuat ya. Jadi kalau quadriplegia tadi sama sekali tidak bisa mengangkat kepala, kalau diplegia masih bisa angkat kepala. Tapi kadang-kadang, polanya juga tidak di center atau di midline tubuhnya, begitu ya. Ciri-cirinya seperti itu ya. Kemudian, problem-problem sekundernya kalau quadri tadi banyak di vital sign dan metabolisme, diplegia ini banyak di muskuloskeletal ya. Misalkan, kontraktur juga di kedua tungkainya, biasanya di pergelangan kaki begitu ya, kemudian di bawah lutut. Karena pola duduknya yang salah, misalkan W sitting atau W sitting seperti ini gitu ya. Kemudian cross, leg ya atau X yang menyebabkan, hip dislokasi atau panggulnya, sendi panggulnya keluar seperti itu. Itu jadi komplikasi. Ini adalah videonya, saya ambil dari YouTube ya, jadi saya nggak kenal siapa pasien ini, dari mana asalnya dan sebagainya, ya saya ambil dari YouTube ya. Jadi, prognosisnya masih bisa berjalan dengan alat bantu, atau kalau yang kasus lebih ringan dia bisa berjalan mandiri ya, meskipun polanya tetap ada bedanya ya. Jadi yang namanya cerebral palsy karena ada kerusakan pada otak ya maksud saya. Jadi otak adalah jaringan yang ketika dia rusak, maka tidak bisa kembali 100% seperti, normal begitu. Jadi tetap ada satu 2 ciri atau pembeda dengan anak-anak yang lain. Jadi, prognosis ataupun, sampai di mana si anak ini bisa berkembang, kalau yang diplegi murni biasanya bisa berjalan ya dengan alat bantu, atau yang kasus lebih ringan dia bisa berjalan tanpa alat bantu, tetapi mungkin polanya juga
ada ya ciri khas tersendiri begitu ya, karena kalau sudah CP kemudian dia bergerak pasti ada, 1, 2 ciri gerakannya yang tetap, terlihat, beda begitu. Ya, jadi beda dengan Quadri, untuk fungsionalnya tidak sejauh ini ya, kalau di Plegi masih bisa dikejar sejauh, pada video ini, asalkan tadi, treatment-nya benar gitu ya, kalau kerjasama fisioterapis dengan orang tua itu saling bekerja sama ya. Oke. Ya, jadi konsepnya, sudah tidak ke metabolisme lagi, tidak seperti, quadriplegia yang kita banyak atau mengejar metabolisme ini dengan sangat sangat fokus, sangat concern gitu ya. Untuk diplegia kita kuatkan koneksi tengah tubuhnya, yaitu kepala dengan, pelvic atau panggul ya. Beberapa, teknik latihannya akan saya sampaikan setelah ini ya. Oke, ya ini koneksi kepala dengan, panggul ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan kalau pada quadriplegia tadi, sulit diberi mainan karena kognisinya tidak terlalu bagus ya. Kalau untuk, diplegia masih bisalah dimungkinkan untuk diberi mainan, diberikan handphone untuk melihat ya dan beberapa, hal-hal yang lain karena kognitif si anak tidak banyak bermasalah kalau diplegia begitu. Cuman ada beberapa kasus yang agak berat juga bisa bermasalah juga ya. Jadi, kasuistik ya, tidak bisa kita, bilang secara general begitu. Ya, ini adalah koneksi kepala saja, kepala bisa mengangkat, menoleh, dengan mandiri itu menjadi, kunci pokok ya. Kalau quadriplegia agak susah untuk, aktif bergerak secara mandiri pasiennya. Ya. Kalau kepala sudah aktif, kita bawa dia ke pelvis atau panggul ya, kemudian kita bawa ke duduk yang tegak ya. Intinya ke, straight ya, straight postur dari kepala, badan, dan juga panggul itu segera dikenalkan dengan straight postur. Kemudian kedua kakinya usahakan, segera menapak ya, karena ketika kaki itu, mmm, kita eliminasi atau tidak kita tapakkan sedini mungkin, nanti anak, kehilangan persepsi pada kedua kakinya ya. Jadinya nanti ketika jalan, sensitif sehingga terjadi jinjit gitu ya, tidak mau menapak dan sebagainya. Lalu gambar-gambarnya seperti ini, saya ambil dari buku Cerebral Palsy yang dikarang oleh, Mr. Hong ya, seorang fisioterapis yang menjadi senior bebat instructor di dunia ya, mungkin di Asia atau di dunia saya lupa ya, nanti bisa dicek lagi. Beliau sudah mengeluarkan, buku-buku yang terkait dengan cerebral palsy. Targetnya ya seperti ini ya, karena cerebral palsy rentan sekali, kedua kakinya ini sangat, spastik sehingga ketika dia dibawa ke berdiri atau berjalan, kedua lututnya sudah kontraktur atau memendek di bagian belakang, kedua kakinya jinjit seperti itu. Jadi dari awal kita cegah dengan, tools atau alat yang cukup sederhana ya. Jadi hanya meja atau bangku, kemudian anak duduk di situ menahan posisinya tegak, kemudian kedua kaki menapak ya. Kalau masih susah diberi alat bantu seperti AVO ini ya. Supaya apa? Supaya nanti ada chance untuk berjalan mandiri ya, tanpa alat bantu ya. Jadi kemandiriannya masih bisa dikejar sampai ke sana gitu ya, tergantung dari kondisi ototnya, motivasi pasien ya, support keluarga dan orang-orang di sekitarnya plus, kemampuan fisioterapis juga. Ya, kalau prognosisnya bisa sampai ke GMFCS di level 2 mungkin ya, dia bisa berjalan dengan pelan ya, berjalan mandiri, bisa naik tangga dengan pegangan seperti itu. Jadi lebih baik daripada quadriplegia, begitu ya. Ya, selanjutnya spastik hemiplegi. Hemiplegi ini, kelumpuhannya atau spastiknya adalah separuh anggota badan, bisa kanan saja atau kiri saja, begitu ya. Persentasenya tidak terlalu banyak ya, meskipun ada ya, tapi kalau dilihat, lebih banyak diplegi dan quadriplegi. Ini adalah hemiplegi kiri berarti ya, sisi anggota kiri yang mengalami permasalahan. Permasalahannya, apa namanya, ada gangguan lapang pandang karena dia cenderung untuk melihat hanya ke satu sisi saja. Kemudian kepala dan badan kadang-kadang tidak simetris, kemudian tungkai panjang sebelah ya. Karena masa pertumbuhan anak ya, ketika satu kaki atau tungkai itu jarang digunakan untuk menumpu, bisa terjadi nanti, panjang sebelah ya, karena proses pematangan tulang kan masih terjadi di fase itu. Sehingga dimungkinkan akan ke arah sana begitu ya. Jadi,
pola-pola simetris antara sisi kanan dan sisi kiri harus dikenalkan, sedini mungkin ya. Karena biasanya anak-anak akan sulit untuk menumbuh pada sisi yang, lesi atau sisi yang lumpuh, ya dia cenderung untuk suka menumpu pada sisi sebelah yang sehat. Kalau gambar ini dia suka di sebelah kanan saja gitu ya, sehingga itu nanti menyebabkan komplikasi yang seperti di layar seperti itu. Kurang lebihnya gini, ya, cenderungnya dia hanya ke sisi sehat saja, komplikasinya nanti adalah perbedaan panjang tungkai. Karena dia belum matur, belum matang ketika ada perubahan, sedikit ataupun ada, kebiasaan yang, menumpu di sisi satu saja ya, tidak di kedua sisi, maka bisa menyebabkan panjang tungkai yang berbeda, gitu. Konsep treatment-nya, adalah simetris ya, mengenalkan simetris sisi kanan dan juga sisi kiri. Jadi tidak hanya di sisi yang sehat dia bisa menumbuh, tapi dia juga bisa menumbuh di sisi yang, sakit. Prognosisnya jauh lebih baik ya, biasanya anak, hemiplegia bisa berjalan ya dengan pola yang, jauh lebih baik daripada, diplegia ya. Tetapi kembali lagi dari berat ringannya kasus, ya motivasi anak ya, kemudian support orang tua dan orang-orang sekitar, kemampuan fisioterapis dan juga kerjasama di beberapa faktor tadi, ya. Ini adalah salah satu contoh videonya, saya ambil dari YouTube, sehingga saya tidak tahu, pasiennya seperti apa, tapi dia bisa jalan secara mandiri. Memang prognosisnya, kebanyakan sih kalau, hemiplegi bisa berjalan, ya meskipun ya ada perbedaannya dengan anak yang normal gitu ya. Tetapi dia untuk kemandiriannya jauh lebih baik, begitu, ya. Jadi hemiplegi yang, sebelah kanan, ya, pada video ini. Oke. Ya, maka prognosisnya pasti jauh lebih baik ya di tingkat 2 atau di tingkat 3. Ya biasanya malah di tingkat 2 karena dia bisa bergerak dengan mandiri ya. Kemudian tipe selanjutnya atetosis. Kalau spastik-spastik tadi cenderung ke arah spastik kaku gitu ya, karena dia kena di korteks motorik. Kalau atetosis ini kenanya di basal ganglia, jadi di bawah otak. Jadi ini otak besar, ya dia ada di bawah, ya, lapisan bawah. Ada 2 tipe ya Bapak Ibu, ada dystonik dan dyskinetik ya. Keduanya, ada gerakan involuntar ya, gerakan-gerakan yang tidak disadari, yang tidak bisa dikontrol dari kedua tangan atau kedua kakinya atau badannya atau wajahnya begitu. Jadi gerakannya, tidak terkontrol. Dan masing-masing punya ciri ya, kalau dyskinetik itu, gerakan ya cenderung banyak, bergerak yang tidak dikontrol, yang tidak bisa terkontrol oleh si anak ini. Ya gerakannya bisa sangat ekstrim berputar, persendiannya berputar, ya makanya disebut, dancing movement ya karena memang gerakannya seperti penari. Lalu ada distoni, ya distoni tonus ototnya atau kekuatan, kenyalan ototnya itu naik turun. Ya, jadi dia kadang-kadang sangat kaku, kemudian kadang-kadang dia sangat lemas sekali ya. Jadi tidak bisa mempertahankan tonus otot. Ya, jadi ketika dia akan bergerak sangat kaku, tonusnya, tapi begitu dia rileks ya dia akan, sangat lemas. Begitu ya gambarannya ya. Kita akan lihat di video-video saja. Ini gambaran dari dyskinetik ya, jadi gerakannya tidak terkontrol sama sekali ya. Saya ambil dari YouTube juga, jadi saya nggak tahu pasiennya, sepertinya dari India atau Sri Lanka ya, dari wajahnya. Ya, jadi dyskinetik ya gerakannya benar-benar random ya, tidak bertujuan ya, tidak bisa dikontrol dengan baik. Kalau dia mau ngambil mainan di kanan bisa jadi dia muter ke kiri atau muter ke arah yang tidak kita inginkan begitu. Ya, ini adalah tipe-tipe dyskinetik. Ya, jadi gerakannya bisa sangat ekstrim ya, sendi-sendinya bisa berputar, yang melebihi normal begitu. Ya. Oke, kemudian ini yang, dystonia sepertinya. Oke. Ya, ini ya basal ganglia di bawah korteks, pusat yang dia rusak ya. Jadi, ciri khasnya seperti ini, jari-jari, ujung jari-jarinya. Jadi, sudah khas banget ya, ujung-ujungnya itu menunjukkan, pola ya seperti ini yang dystonia ya. Jadi ketika dia mau bergerak, ototnya itu sangat kaku ya, terlalu tinggi naiknya.
Tapi begitu dia rilis atau rileks, ya dia, rileks, begitu, ya. Jadi ini yang tonus ya, ini gangguan, tonus. Ketika mau melakukan sebuah aktivitas fungsional, tonusnya meningkat sangat, tajam, begitu. Sehingga dia juga